Shalom, saudara, sahabat berita selamat jadi domba dimanapun berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita membuka firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 yang bunyinya sebagai berikut. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, cerita perempuan yang berzina dalam Yohanes 8 ayat 3-11. Menurut hukum Musa, perempuan itu layak untuk dihukum mati, dilempar dengan batu. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa perempuan yang ketangkap basah sedang berzina itu kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah perempuan ini harus dihukum sesuai hukum Musa?" Yesus menjawab mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Tetapi tidak ada seorang pun yang melempar batu kepada perempuan itu. Dari yang tua sampai kepada yang muda, mereka semua pergi meninggalkan perempuan itu. Jadi, mereka yang menganggap dirinya paling saleh mengakui bahwa dirinya adalah seorang yang berdosa. Kita semua tentu adalah orang-orang berdosa. Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Lagi pula, Roma 6 ayat 23 mengatakan, "Upah dosa ialah maut." Betapa malang dan menyedihkan akibat dosa ialah maut, kematian kekal, penghukuman kekal di neraka. Itulah yang menimpa setiap orang karena dosa. Tetapi kita sungguh bersyukur karena dalam nas kita hari ini, Kolose 1 ayat 13-14, Tuhan Allah telah melepaskan kita dari kegelapan dosa dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Maka dengan penebusan Kristus dan pengampunan dosa yang Ia karuniakan kepada kita, kita beroleh keselamatan. Keselamatan sudah di tangan kita. Tinggal penggenapannya dalam hidup yang kekal di sorga kelak. Jadi sekarang bersyukurlah atas kasih karunia Tuhan dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan kita, telah mengampuni dan menghapus dosa pelanggaran kita oleh pengorbanannya dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan sudah menjadi milik kita, sudah di genggaman kita. Sekarang peliharalah keselamatan itu dengan iman dan ketaatan dalam mengikut, menyembah, dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus sampai pada keseluruhannya, sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan memelihara dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Dan kami tahu Engkau akan terus memelihara kami sampai pada kesudahannya. Kami sungguh bersyukur atas berkat dan kebaikan-Mu
atas kehidupan kami setiap hari. Saat ini kami berdoa untuk kami sekalian umat-Mu yang ada di bumi ini, khususnya yang sedang mendengar berita selamat jadi dumah. Diberkati hidup kami secara pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam persekutuan jemaat, di dalam berbangsa dan bernegara, sehingga damai sejahtera dan sukacita senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.